kamu sedang menyusuri kebun teh di daerah pegunungan saat kabut mulai turun perlahan. Udara dingin menusuk tulang, tapi di tengah sunyi itu terdengar suara perempuan menangis. Suara itu tidak berasal dari manusia, tapi dari sesuatu yang sudah lama dikubur di antara barisan pohon teh. Malam ini, aku akan bawa kamu ke sebuah kisah nyata tentang tangisan yang tidak pernah berhenti, bahkan setelah kematian. Inilah cerita Tangisan di Tengah Kebun Teh. Sebuah kisah dokumenter misteri dari pegunungan Jawa Barat, di mana arwah seorang gadis masih menunggu kebenaran yang belum sempat terucap. Pagi itu, udara Pangalengan begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Aku datang bersama dua temanku, Rani dan Dimas, untuk menelusuri kisah lama yang sering dibicarakan warga. Suara tangisan perempuan yang terdengar di tengah kebun teh setiap malam Jumat Kliwon. Awalnya kupikir itu cuma mitos kampung, tapi setelah beberapa laporan warga muncul di berita lokal, rasa penasaranku tumbuh jadi ketakutan yang aneh. Lo yakin mau ngeliput di sini malam ini? Tanya Dimas sambil menyalakan rokok. Napasnya berasa putih karena udara dingin. Aku harus lihat sendiri, Mas, jawabku. Kalau ini cuma cerita orang, biar semua tahu kebenarannya. Rani cuma diam. Dari tadi, dia terus menatap hamparan kebun teh yang tenggelam dalam kabut. Kami sempat mampir ke rumah salah satu warga, Pak Arif. Rumahnya berada tepat di pinggir kebun, tempat suara itu sering terdengar. Kalau mau nginep di sini, silakan. Tapi jangan jalan ke tengah kebun malam-malam, katanya dengan suara berat. Bukan cuma suara tangisan. Kadang ada bayangan putih di antara pohon teh. Aku menatapnya dengan campuran rasa tak percaya dan penasaran. Bapak sendiri pernah lihat? Pak Arif menghela napas panjang. Sekali, tahun lalu. Setelah itu, sapi peliharaan saya mati begitu saja. Matanya terbuka, seolah melihat sesuatu yang bikin takut. Malamnya, kami mulai syuting. Kabut makin tebal. Lampu senter memantul di daun-daun teh yang basah oleh embun. Di kejauhan, terdengar suara jangkrik bercampur desir angin. Gila, ini tempat benar-benar sepi, bisik Rani sambil merapat ke arahku. Tapi indah, jawabku pelan. Kalau bukan karena cerita hantu, kebun ini pasti ramai wisatawan. Sekitar pukul 11 malam, angin berhenti, benar-benar berhenti. Suasana jadi sunyi, seolah dunia ikut menahan napas. Lo dengar gak? Kata Dimas pelan. Aku menajamkan telinga. Ada suara samar, seperti seseorang menangis di kejauhan. Suara itu datang dari arah lembah kebun. Lembut, panjang, penuh sedih. Rani, rekam, cepat, kataku, mencoba fokus meski bulu kuduk mulai berdiri. Tangisan itu semakin jelas. Dan anehnya, setiap kali aku melangkah mendekat, suaranya terasa seperti bergerak menjauh, menuntun kami semakin dalam ke tengah kebun. Jangan lanjut, ucap Rani dengan wajah pucat. Suara itu bukan manusia. Aku menatapnya. Kita udah sejauh ini. Sedikit lagi, aku cuma mau tahu sumbernya. Kami berjalan melewati deretan pohon teh yang semakin rapat. Kabut menutup pandangan hanya beberapa meter ke depan. Di saat itulah, sesuatu terdengar. Suara perempuan berbisik tepat di telingaku. Jangan ganggu aku. Aku terlonjak mundur, menabrak Dimas. Lo dengar tadi? Dia mengangguk, wajahnya panik. Gua dengar, tapi suaranya dari arah lo. Rani menjerit kecil ketika cahaya senter menyorot sesuatu di kejauhan. Bayangan putih berdiri di antara kabut. Rambutnya panjang, menjuntai sampai tanah. Tapi ketika kami mencoba mendekat, bayangan itu lenyap dan hanya tersisa aroma bunga melati yang begitu kuat memenuhi udara. Aku merasa dada sesak, entah karena takut atau karena udara yang tiba-tiba jadi sangat dingin. Ayo balik ke rumah Pak Arif,
Kataku terburu-buru. Kita nggak aman di sini. Tapi sebelum kami sempat berbalik, suara tangisan itu terdengar lagi. Lebih dekat, kali ini seperti tepat di belakang kami. Malam itu kami hampir berlari kembali ke rumah Pak Arif. Begitu sampai di teras, aku menatap sekeliling, memastikan tak ada yang mengikuti. Dimas langsung menutup pintu dengan cepat, sementara Rani terduduk di lantai. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. "Kau lihat tadi, kan?" tanyanya lirih. Aku mengangguk pelan. "Aku nggak cuma lihat, Ran. Aku dengar dia bicara." Pak Arif keluar dari kamar dengan wajah terkejut melihat kami. "Astaga, kalian nekat banget ke tengah kebun malam-malam. Itu bukan tempat main." Aku mencoba menjelaskan apa yang kami alami, tapi suaraku bergetar. "Ada perempuan berdiri di kabut." Kami dengar suaranya, Pak. Jelas sekali. Pak Arif menunduk lama, lalu berkata pelan, "Dia menangis karena belum tenang." Aku memandangnya dengan dahi berkerut. "Maksudnya belum tenang?" "Perempuan itu dulu pekerja di kebun ini," jelas Pak Arif. "Namanya Anissa. 3 tahun lalu, dia ditemukan meninggal di lereng kebun setelah seminggu hilang. Waktu itu katanya dia baru saja diputus tunangannya, yang juga mandor di sini." Rani menutup mulutnya. "Jadi, yang kami dengar tadi, arwahnya?" Pak Arif hanya diam, lalu menatap kami satu-satu. "Kalau kalian mau tahu kebenarannya, jangan tantang dia. Besok pagi, kalian datang ke makamnya di ujung kebun." Kami semua tak banyak bicara setelah itu. Malam berjalan lambat. Suara jangkrik di luar seperti ikut berduka. Aku sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara tangisan itu terngiang lagi di telinga. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar langkah kaki di depan rumah. Perlahan aku bangun dan mengintip lewat jendela. Kabut menutupi hampir seluruh halaman, tapi di antara kabut itu kulihat bayangan seorang perempuan berdiri menghadap rumah. Rambutnya panjang, baju putihnya berkibar tertiup angin. "Rani!" bisiku pelan. "Bangun!" Dia membuka mata dengan lesu. "Kenapa?" "Dia di luar." Kami bertiga menatap dari balik kaca. Sosok itu tidak bergerak, diam, seolah sedang memperhatikan. Lalu tiba-tiba kepalanya menoleh, langsung ke arah kami. Dimas refleks mundur, hampir menjatuhkan kursi. "Anjir!" Dia ngelihat kita. Saat aku menatap lagi, sosok itu sudah hilang. Hanya kabut yang tersisa menelan seluruh pandangan. Pagi datang dengan cahaya pucat. Kami memutuskan mengikuti saran Pak Arif menuju makam Anissa. Letaknya agak jauh, di lereng kecil yang dikelilingi semak dan pohon teh. Udara terasa aneh, terlalu dingin untuk pagi hari. "Ini makamnya," kata Pak Arif pelan sambil menunjuk sebuah nisan kecil berlumut. Di sekitarnya tumbuh bunga melati liar yang mengeluarkan aroma tajam. Aku jongkok di depan nisan itu, menatap tulisan yang hampir pudar. "Anissa, 1996 sampai 2022. "Kenapa dia bisa mati di kebun?" tanyaku. Pak Arif menjawab lirih. Katanya, malam itu dia dipanggil seseorang dari dalam kebun. Orang terakhir yang dengar suaranya bilang dia menangis sambil menyebut nama tunangannya. Rani menatap kosong ke arah kebun. Suaranya gemetar. "Mungkin itu sebabnya arwahnya nggak bisa tenang." Dimas menimpali. "Tapi kenapa dia nunjukin diri ke kita?" Aku menatap mereka berdua. "Mungkin karena kita rekam tangisannya semalam. Bisa jadi dia ngerasa kita ganggu." Kami berdiri dalam diam. Angin tiba-tiba berhembus kuat, membuat dedaunan teh bergoyang serentak. Dari kejauhan terdengar suara samar, lembut, seperti perempuan memanggil nama seseorang. Aku menelan ludah. "Kalian dengar gak?" Rani mengangguk pelan. "Iya, suara itu lagi." Pak Arif menatap kami serius. "Kalau kalian mau lanjut cari tahu, malam ini jangan di kebun. Datanglah
ke rumah mandor lama yang pernah kerja bareng Anissa. Namanya Pak Wito. Dia satu-satunya yang tahu malam terakhir sebelum Anissa meninggal. Aku menatap arah kebun yang diselimuti kabut putih tipis. Entah kenapa, bagian terdalam diriku merasa kisah ini belum selesai. Pagi itu kami memutuskan mencari rumah Pak Wito, mandor lama kebun teh yang dulu sempat bekerja bersama almarhumah Anissa. Menurut Pak Arif, rumahnya berada di lereng sebelah timur, sekitar 2 kilometer dari kebun. Jalan menuju ke sana sempit, dipenuhi kabut dan pepohonan tinggi yang seperti menutup langit. Kayak jalan ke dunia lain, gumam Dimas sambil menenteng kamera. Aku hanya mengangguk. Jangan jauh-jauh dari rombongan, kabutnya tebal banget. Rani menggenggam jaketku erat. Aku gak enak perasaan dari tadi. Udara di sini beda. Setelah berjalan hampir 30 menit, kami melihat rumah kayu tua di tengah kabun. Atapnya sudah dipenuhi lumut. Cat dindingnya mengelupas dan di depannya tumbuh pohon teh yang seperti menelan sebagian bangunan. Di depan rumah itu berdiri seorang pria tua kurus dengan topi lebar. Matanya tajam menatap kami, seolah sudah tahu tujuan kedatangan kami. "Pak Wito?" tanyaku pelan. Ia mengangguk tanpa senyum. "Kalian yang semalam bikin ribut di kebun?" Aku menelan ludah, mencoba tersenyum sopan. "Kami bukan bermaksud ganggu, Pak. Kami cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Anissa pria tua itu." Menarik napas panjang. "Kalian cari tahu, tapi kalian siap nggak kalau yang datang bukan cuma cerita?" Rani menatapku dengan ragu. Aku menjawab, "Kami siap, Pak. Tolong ceritakan." Pak Wito duduk di kursi bambu di beranda, menatap jauh ke arah kebun yang diselimuti kabut. "Anissa itu gadis baik, rajin, sopan, gak pernah bikin masalah. Tapi waktu dia diputus sama tunangannya, mandor pengganti dari kota, dia berubah. Sering nangis di tengah kebun sendirian. Katanya dia dengar bisikan yang nyuruh dia datang ke pohon tua di tengah kebun." Aku mencondongkan badan. "Pohon tua?" "Ya, pohon teh besar yang tumbuh di tengah lembah. Katanya, dulu tempat itu dijadikan lokasi pemakaman para pekerja zaman Belanda. Gak ada yang berani ke sana. Tapi malam itu, Anissa pergi sendiri." Dimas merekam dengan tenang, tapi aku bisa lihat tangannya sedikit gemetar. "Terus, Anissa gak balik lagi?" tanya Rani. Pak Wito menggeleng. "Besoknya, kami temukan sepatunya di tepi parit. Badannya baru ditemukan 3 hari kemudian di bawah pohon tua itu. Gak ada luka, gak ada tanda kekerasan, tapi matanya terbuka lebar dan tangan kanannya menunjuk ke arah langit. Suasana hening. Hanya terdengar suara angin yang meniup dedaunan. Aku bisa rasakan hawa dingin merayap ke kulit, seolah cerita itu membuka kembali sesuatu yang seharusnya tetap terkubur." "Ada yang aneh setelah itu?" tanyaku. Pak Wito menatap kami lama. 3 malam setelah pemakaman, aku dengar suara tangis dari arah kebun. Sejak saat itu, tiap malam Jumat Kliwon, dia menangis lagi. Rani menggigit bibirnya. Mungkin dia minta tolong. Pak Wito menatapnya tajam. "Kalau itu benar, jangan datang malam ini. Karena kalau kalian dengar tangisnya untuk kedua kali, dia akan tahu kalian dengar, dan dia akan cari kami saling berpandangan." Di satu sisi, rasa takut membuatku ingin berhenti. Tapi di sisi lain, rasa penasaran yang sama seperti malam pertama itu justru tumbuh makin kuat. "Pak, kalau kami tetap ingin datang ke kebun malam ini, bagaimana caranya supaya nggak diganggu?" tanyaku hati-hati. Pria tua itu menghela napas berat. "Kalau kalian nekat, bawa bunga melati putih dan jangan pernah menatap ke arah pohon tua kalau kalian dengar suara tangis. Itu satu-satunya cara agar dia nggak melihat balik." Sebelum kami pamit, Pak Wito memberikan seikat kecil bunga melati yang sudah kering. Aromanya
menusuk hidung. Kalau dia muncul lagi, katanya lirih, ucapkan namanya. Kadang, arwah cuma ingin diingat. Di perjalanan pulang, Rani menatap bunga itu lama. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa kita benar-benar bakal lihat dia lagi malam ini. Aku menatap ke arah kebun teh yang tertutup kabut, dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa yang akan kami temui malam ini bukan cuma cerita rakyat. Langit sore di Pangalengan tampak aneh hari itu. Matahari tenggelam lebih cepat dan kabut turun lebih tebal dari biasanya. Aku, Dimas, dan Rani duduk di teras rumah Pak Arif, menatap kebun teh yang sebentar lagi akan berubah jadi lautan putih kabut. Di tangan Rani tergenggam bunga melati kering pemberian Pak Wito. "Lo yakin mau lanjut malam ini?" tanya Dimas tanpa menatapku. Aku mengangguk pelan. "Kita udah sejauh ini, Mas. Kalau berhenti sekarang, semua rekaman kemarin gak akan ada artinya." Rani mendesah panjang. Aku ngerasa aneh. Sejak tadi bunga ini kayak makin wangi. Sekitar jam 9 malam, kami mulai berjalan menuju lembah. Kabut turun cepat menyelimuti setiap langkah. Lampu senter kami seperti tak berguna di tengah putihnya udara. Dari kejauhan, suara air menetes dari daun teh terdengar seperti bisikan kecil yang berulang-ulang. "Pohon tuanya di mana?" tanya Rani. Aku menunjuk ke arah bayangan besar di tengah kabut. "Di sana, lihat yang agak lebih gelap. Itu pasti pohonnya." Dimas mengarahkan kameranya ke depan. Gila, gue gak tahu kenapa, tapi bayangan itu kayak berdenyut. Semakin dekat, semakin terasa hawa aneh yang sulit dijelaskan. Pohon itu berbeda dari yang lain. Batangnya besar, daunnya lebat, dan akar-akarnya menjalar seperti tangan yang mencoba mencengkeram tanah. Di sekitarnya tumbuh bunga melati liar. Aroma harumnya menembus kabut dan membuat dadaku sesak. "Ini pohon yang dimaksud Pak Wito?" bisik Rani. "Iya," jawabku lirih. "Di bawah sini, Anissa ditemukan." Kami berdiri diam. Hanya suara kamera Dimas yang masih menyala. Angin berhenti bertiup, dan untuk sesaat, kebun itu terasa seperti dunia yang terhenti. Lalu, terdengar suara lirih, tangisan, pelan, namun jelas, seperti datang dari dalam tanah. Rani memeluk lenganku erat. "Itu dia." Aku mengangguk, mencoba menenangkan napas. "Jangan panik. Rekam terus." Suara tangis itu makin dekat, berubah menjadi isakan panjang yang menusuk hati. "Kenapa kau datang lagi?" Suara lembut itu bergetar di udara. Aku menelan ludah. "Kalian dengar?" Dimas menatapku tanpa suara. Wajahnya sudah pucat. Tiba-tiba senterku berkedip dan padam. Gelap total. Aku menggoyangkan senter itu keras-keras tapi tak menyala lagi. Saat itulah, di sela-sela kabut, kulihat siluet putih berdiri di bawah pohon. Rambutnya panjang, basah, menutupi wajahnya. Tangannya menggantung di sisi tubuh, dan bahunya berguncang seperti sedang menangis. "Jangan lihat ke arahnya," bisik Rani sambil menunduk. "Ingat kata Pak Wito." Aku menunduk, tapi rasa ingin tahu lebih kuat dari rasa takut. Perlahan aku mendongak sedikit. Dia berdiri hanya beberapa meter di depan kami. Dari bawah rambutnya, kulihat matanya. Kosong, tapi penuh kesedihan. "Anissa," ucapku pelan, mengikuti pesan yang diberikan Pak Wito. "Kami datang bukan untuk ganggu. Kami cuma mau tahu apa yang terjadi padamu." Sosok itu berhenti menangis. Suasana jadi hening. Bahkan jangkrik pun seakan berhenti bersuara. Lalu dia mulai melangkah mendekat. Perlahan, setiap langkahnya menimbulkan suara gemeretak di tanah basah. Dimas mundur beberapa langkah, hampir jatuh. "Bro, dia jalan ke arah lo." Aku berdiri diam. "Anissa, tolong, kasih tahu kami kenapa kau menangis." Sosok itu berhenti hanya sejengkal dariku. Dari balik rambutnya terdengar bisikan lembut.
Dia bohong. Bukan aku yang pergi ke pohon ini, tapi dia yang bawa aku ke sini. Aku membeku. Dia siapa? Tanyaku cepat. Tapi sosok itu mulai memudar di sapu kabut yang semakin tebal. Rani menjerit kecil. Dia hilang. Dalam sekejap, angin kembali bertiup kencang, membuat dedaunan bergoyang dan kamera Dimas bergetar hebat. Layar kamera menunjukkan sesuatu aneh. Di antara kabut, tampak bayangan seorang laki-laki berdiri di belakang pohon tua, hanya terlihat sebentar sebelum lenyap bersama hembusan angin. Aku menatap Dimas dengan wajah kaget. Kau rekam tadi? Iya, jawabnya terbata. Dan itu bukan bayangan kita. Kami langsung berlari kembali menuju jalan setapak. Tapi sebelum kabut menelan pandangan terakhirku, aku mendengar suara perempuan itu lagi. Jauh, tapi jelas. Dia masih di sini. Kami sampai di rumah Pak Arif hampir tengah malam. Nafas kami tersengal dan jantungku masih berdetak keras. Rani langsung menjatuhkan diri di lantai, menggigil meski udara di dalam rumah tak sedingin di luar. Gue gak mau balik ke sana lagi, katanya pelan. Dimas menaruh kameranya di meja. Tapi kita harus lihat dulu hasil rekaman ini. Aku menatapnya ragu. Apa kau yakin mau lihat sekarang? Dia mengangguk tegas. Kalau kita tunggu besok, mungkin filenya malah rusak. Dimas menghubungkan kamera ke laptop. Layar monitor menampilkan gambar kabut pekat, suara angin, lalu muncul sosok samar Anissa berdiri di bawah pohon. Aku menahan napas. Sekilas, wajahnya terlihat jelas di layar, pucat, dengan mata yang seperti menatap langsung ke arah kamera. Berhenti di situ, kataku cepat, perbesar bagian wajahnya. Dimas memperlambat videonya. Saat diperbesar, di belakang sosok Anissa, tampak bayangan lain. Seorang laki-laki memakai topi lebar, berdiri tak jauh dari pohon tua. Rani menatapku kaget. Itu yang tadi lu bilang lu lihat? Aku mengangguk. Tapi siapa dia? Kami memutar ulang video itu beberapa kali, tapi sesuatu aneh terjadi. Di menit terakhir, layar video tiba-tiba bergetar, muncul noise statis, lalu muncul gambar tangan perempuan yang menutupi lensa kamera dari jarak sangat dekat. Gila, ini kapan kejadian? Seru Dimas panik. Gue gak pernah lihat tangan itu waktu ngerekam. Suara tangisan lirih terdengar dari speaker laptop. Suara itu pelan, tapi membuat bulu kuduku berdiri. Jangan putar. Suara perempuan itu berbisik di tengah noise. Rani menatapku ketakutan. Lo denger itu kan? Aku menelan ludah. Iya, dia ngomong ke kita. Tiba-tiba, listrik rumah mati. Gelap total, hanya suara napas kami yang terdengar di ruangan. Dimas menyalakan lampu senter dari ponsel, tapi layar laptop masih menyala. Sendirian di tengah kegelapan, menampilkan wajah Anissa yang kini menatap langsung ke arah kamera dengan mata penuh air. Mati kan? Jerit Rani. Tapi sebelum Dimas sempat menutup laptopnya, wajah di layar itu bergerak. Bibirnya terbuka dan suara itu kembali terdengar. Kali ini jauh lebih jelas. Dia bunuh aku. Dimas menutup laptopnya dengan keras. Kami semua terdiam. Tak ada yang berani bicara selama beberapa detik. Apa maksudnya? Tanya Rani lirih. Siapa yang bunuh dia? Aku berpikir cepat. Kita harus tanya Pak Wito lagi. Mungkin dia tahu siapa lelaki di rekaman itu. Malam itu kami tidak tidur. Bunga melati yang ditaruh di meja tiba-tiba layu. Padahal baru sore tadi masih segar. Bau harum yang biasanya lembut berubah jadi menyengat, seperti bunga yang disiram minyak tanah. Rani menutup hidungnya. Bunganya rusak, aromanya kayak busuk. Aku menatap bunga itu lama. Mungkin dia marah karena rekamannya diputar. Sekitar pukul 3 dini hari, suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Perlahan, langkah itu berhenti tepat di depan jendela.
Aku memberanikan diri mengintip. Tak ada siapa-siapa, hanya kabut pekat yang menempel di kaca. Tapi dari balik kabut itu, muncul bekas sidik tangan. Seperti seseorang baru saja menyentuh jendela dari luar. Dimas berbisik, "Bro, jangan bilang itu dia." Aku mundur beberapa langkah. "Kita pergi besok pagi. Kita harus ketemu Pak Wito lagi sebelum malam Jumat ini." Rani menatapku tajam. "Dan kalau benar, dia dibunuh?" Aku menarik napas panjang. Kita cari siapa pelakunya. Mungkin itu satu-satunya cara biar dia tenang. Lalu, tanpa kami sadari, laptop di meja menyala lagi sendiri. Layarnya gelap, tapi ada satu kalimat muncul di tengah layar. "Dia masih di kebun." Pagi itu, suasana rumah Pak Arif terasa berbeda. Udara di luar lebih dingin dan aroma melati dari bunga kering yang semalam kami bawa kini nyaris lenyap, berganti bau tanah lembab yang aneh. Dimas menatapku dengan wajah lelah. "Kita harus ke rumah Pak Wito sekarang." Sebelum keburu malam, aku mengangguk. Kita cari tahu siapa laki-laki di video itu dan apa maksud pesan, "Dia bukan mati karena aku." Rani hanya diam sepanjang jalan, matanya kosong, seperti pikirannya tertinggal di antara kabut semalam. Jalan setapak menuju rumah Pak Wito kembali diselimuti putih tebal. Angin berhembus pelan membawa aroma teh segar, tapi di balik keindahan itu, aku merasa seperti sedang berjalan menuju sesuatu yang seharusnya tidak kami temukan. Rumah Pak Wito tampak sepi, tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Pintu depannya setengah terbuka, berderit pelan tertiup angin. "Pak Wito!" panggil Dimas dari teras. "Kami dari rumah Pak Arif. Kami cuma mau nanya sesuatu." Tak ada jawaban, hanya suara dedaunan yang bergesekan di kejauhan. Aku melangkah masuk lebih dulu. Udara di dalam terasa lembab, berdebu, dan berbau anyir. Di meja dekat jendela, terdapat beberapa foto lama yang dibingkai kayu. Aku mendekat, menyapunya perlahan dengan tangan. Di salah satu foto, tampak wajah muda seorang gadis, Anissa, tersenyum di antara para pekerja kebun. Di sampingnya, seorang pria berdiri dengan tangan di bahu Anissa. Aku menelan ludah. "Ini Pak Wito?" Rani menatap dekat. "Waktu muda iya, tapi lihat. Tatapan matanya sama kayak bayangan di rekaman itu." Kami saling pandang. Dimas memegang kameranya erat. "Lo gak mikir kalau..." Aku mengangguk perlahan. Mungkin yang di video bukan bayangan, tapi dia dari belakang rumah terdengar suara sesuatu jatuh. Kami semua menoleh cepat. Dimas menyorotkan senter ke arah pintu dapur, dan di sana berdiri seseorang. "Pak Wito." Tapi ada yang aneh. Bajunya kotor, seperti penuh lumpur, dan tangannya gemetar memegang topi lebar itu di dada. "Kalian datang juga?" Suaranya parau. "Kalian seharusnya gak balik." Aku maju selangkah. "Kami cuma mau tahu, Pak, siapa laki-laki yang ada di video kami? Siapa yang Anissa maksud waktu dia bilang dia bohong?" Pak Wito menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. "Aku gak bunuh dia. Aku cuma mau nolong." Rani menatap tajam. "Nolong? Tapi dia mati di bawah pohon tua, tempat kalian kerja." "Dia datang malam itu sendirian," lanjutnya lirih. "Dia mau ketemu tunangannya, tapi yang datang bukan laki-laki itu. Waktu aku temukan, dia udah gak sadar. Dan aku takut. Aku bawa dia ke bawah pohon. Kupikir dia cuma pingsan." Dimas menekan. "Terus kenapa tubuhnya ditemukan 3 hari kemudian?" Pak Wito memejamkan mata, suaranya bergetar. "Aku gak balik lagi. Aku takut dikira yang ngebunuh dia. Dan sejak malam itu, dia manggil aku terus dari kebun. Aku dengar suaranya tiap Jumat malam." Kami semua terdiam. Rani menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. "Jadi, dia gak pernah bunuh Anissa?" Aku menatap Wito. "Tapi kalau bukan Bapak, siapa?" Wajah tua itu berubah tegang.
Ia menatap keluar jendela ke arah kebun yang diselimuti kabut. Ada seseorang malam itu. Aku dengar langkah lain sebelum aku lari. Aku kira cuma ilusi, tapi aku lihat bayangannya. Dia mandor baru. Laki-laki yang dulu jadi tunangannya Dimas meneguk ludah. Jadi dia yang bawa Anissa ke sana? Pak Wito mengangguk pelan. Aku dengar mereka bertengkar. Dia marah karena Anissa mau melaporin sesuatu ke kantor pusat. Katanya, soal penyalahgunaan uang upah pekerja. Setelah itu, cuma tangisan yang kudengar. Aku menatap ke arah luar rumah. Kabut makin tebal, dan samar-samar aku merasa ada seseorang di baliknya yang sedang memperhatikan kami. Kalau begitu, arwah Anissa belum tenang karena kebenaran itu belum diungkap, kataku pelan. Rani menggenggam tanganku erat, dan dia nunjukin diri ke kita karena mau cerita. Pak Wito duduk di kursinya, wajahnya lelah. Kalau kalian mau bantu dia, jangan cuma rekam tangisnya, temukan orang itu. Dia masih di sekitar sini. Suara angin tiba-tiba bertiup kencang dari arah kebun. Aroma melati kembali menyeruak kuat, dan dari jendela terlihat kabut menggulung seperti gelombang putih. Rani menatap keluar dengan mata membesar. Astaga, kalian lihat itu? Aku menatap ke arah yang sama. Di antara kabut, bayangan perempuan berdiri lagi di tepi kebun, menatap lurus ke arah rumah Pak Wito. Hari itu, kabut tidak pernah benar-benar pergi. Bahkan setelah matahari naik tinggi, kebun teh tetap diselimuti putih pekat, seperti tirai yang menolak dibuka. Kami bertiga kembali ke rumah Pak Arif, membawa rekaman, foto lama, dan satu nama yang mulai mengusik pikiran kami. Taufik, mandor baru di kebun waktu itu. Dimas menyalakan laptopnya. Gua udah telusuri data pekerja kebun dari catatan lama. Tapi, aneh gimana? Tanyaku. Dia memutar layar ke arah kami. Nama Taufik gak ada di daftar tahun 2013. Padahal Pak Wito bilang dia kerja di situ tahun itu. Rani mengernyit. Mungkin datanya dihapus? Aku mengangguk pelan. Atau mungkin dia bukan karyawan resmi. Kami terdiam. Di luar jendela, suara angin kembali melolong lembut, seolah mengingatkan kami sesuatu sedang mengawasi. Gua masih punya file rekaman semalam, kata Dimas. Gua mau putar bagian terakhirnya. Mungkin ada sesuatu yang kelewatan. Rani langsung menatap tajam. Lo yakin mau nyalain lagi? Laptop kita hampir rusak waktu itu. Dimas menarik napas. Kita harus tahu siapa yang dia maksud. Kalau arwah Anissa nunjukin sesuatu, itu berarti ada pesan. Rekaman diputar ulang. Gambar kabut, pohon, dan tangisan samar terdengar di antara suara daun. Tapi kali ini, di menit ke-7, muncul suara laki-laki di antara tangisan itu. Jangan laporin aku, Nis. Kami serempak menatap layar. Suara itu berat, dalam, dan terasa sangat dekat. Lo dengar itu? Bisikku. Dimas memperlambat videonya. Gua yakin itu suara laki-laki di rekaman waktu kamera kejatuhan. Rani menutup mulutnya dengan tangan. Berarti benar, Anissa dibunuh karena tahu sesuatu. Aku mengangguk pelan, dan pelakunya adalah Taufik. Kami memutuskan kembali ke kebun untuk mencari bukti fisik. Langit mulai mendung, udara lembab, dan tanah di antara barisan teh mulai lengket karena hujan gerimis. Di ujung kebun, kami menemukan bangunan kecil tua, pos jaga yang hampir roboh. Aneh, pos ini nggak ada di peta lokasi kebun, kata Dimas sambil memotret. Aku membuka pintu kayu lapuk itu pelan-pelan, dan di dalamnya kami menemukan papan nama yang tergeletak di lantai, berdebu tebal. Tulisan di atasnya nyaris hilang, tapi masih bisa dibaca samar. Mandor Taufik, unit selatan. Rani berbisik, berarti dia pernah kerja di sini beneran. Dimas menatapku. Tapi kenapa datanya dihapus? Aku mengamati papan itu lebih dekat. Di bawah nama itu ada tulisan tangan kecil,
seperti goresan kuku. Dia mati karena aku. Jantungku langsung berdegup cepat. Ini pasti ditulis sama dia, gumamku pelan. Lo pikir Taufik nyesel? Tanya Dimas. Aku menatap keluar jendela pos yang retak. Atau mungkin bukan dia yang nulis, mungkin Anissa. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di luar pos. Suara itu berat, berirama pelan, seperti sepatu bot di tanah basah. Kami saling pandang, dan Dimas buru-buru mematikan senter. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Pak Wito, panggil Rani pelan. Tak ada jawaban, hanya desahan napas panjang dari balik pintu. Aku berbisik, jangan buka. Tapi pintu itu terbuka sendiri, pelan sekali, berderit. Di baliknya hanya ada kabut putih, tidak ada siapapun. Angin berhembus masuk, membawa aroma melati yang semakin kuat. Rani menatapku dengan mata melebar. Dia di sini. Dimas menyalakan kamera secara refleks. Kalau dia mau tunjukin sesuatu, kita harus rekam. Kabut di dalam pos mulai berputar pelan, membentuk siluet perempuan. Suaranya terdengar jelas kali ini, meski bergetar. Cari dia di bendungan. Setelah itu, siluet itu lenyap, dan papan nama di lantai terbelah dua seolah ada yang menekannya dari atas. Kami semua terdiam lama. Nafas terasa berat. Rani menatapku dengan wajah pucat. Bendungan? Maksudnya yang di belakang kebun. Aku mengangguk perlahan. Iya, bendungan tua yang udah ditutup bertahun-tahun. Dimas mematikan kameranya. Suaranya pelan tapi tegas. Kita ke sana malam ini. Rani langsung menolak. Lo gila? Abis kejadian barusan, lo masih mau lanjut? Aku menatap mereka berdua. Kita udah terlalu jauh buat berhenti sekarang. Kalau dia nunjuk ke bendungan, berarti kebenaran ada di sana. Di kejauhan, guntur terdengar pelan. Langit mulai gelap, kabut menebal, dan entah kenapa aku merasa Anissa sendiri yang menunggu kami di tepi air itu. Menunggu akhirnya kisahnya diceritakan. Kami tiba di bendungan itu menjelang malam. Langit kelabu, air di permukaan tampak hitam pekat seperti cermin yang menelan cahaya. Angin berhembus dingin, menusuk tulang, membawa suara yang samar. Entah itu desir daun atau bisikan seseorang dari jauh. Dimas menyalakan kameranya. Ini tempatnya, katanya pelan. Bendungan tua yang katanya udah ditutup sejak 2014. Aku menatap ke arah gerbang besi yang berkarat. Kenapa ditutup? Katanya ada insiden pekerja jatuh waktu ngerjain perbaikan. Sejak itu, warga nggak berani dekat. Jawab Rani lirih. Kami berjalan menuruni tangga beton yang licin. Di kanan kiri, rumput tinggi menutupi sebagian jalan. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menarik dari bawah. Gue nggak suka tempat ini, gumam Dimas. Rasanya kayak dia udah tahu kita datang. Sampai di bawah, kami menemukan bangunan kecil, mirip gudang pompa air. Pintu kayunya setengah terbuka. Dari dalam, terdengar suara air menetes dan sesuatu yang berderak perlahan. Aku membuka pintu pelan. Di dalam, udara lembab dan bau besi karat langsung menyergap. Dindingnya dipenuhi lumut, dan di sudut ruangan ada meja tua dengan map basah di atasnya. Rani mengambil map itu, membuka lembaran demi lembaran yang nyaris hancur. Ini laporan karyawan kebun teh, katanya pelan. Tahun 2013. Aku mendekat. Di halaman terakhir ada nama Mandor Taufik yang digaris tebal, dan di bawahnya tertulis tangan lain seperti catatan penghapus. Dipecat. Dugaan pemalsuan data gaji. Dimas menatapku. Berarti benar dia diselidiki. Aku mengangguk. Dan Anissa tahu itu. Rani memandangi halaman itu lama. Dia dibunuh karena ngelaporin korupsi di kebun. Sebelum sempat kami lanjut bicara, suara air tiba-tiba bergemuruh di bawah lantai. Dimas menyorotkan senter
ke arah lubang drainase besar di ujung ruangan. Di sana, sesuatu berkilau. Kayak ada sesuatu di dalam air, katanya sambil jongkok. Kami bertiga menatap lubang itu. Di balik pantulan air gelap, tampak sesuatu seperti kain putih mengambang pelan. Aku memberanikan diri mendekat dan menarik ujung kain itu perlahan. Kain itu ternyata potongan seragam kerja kebun dengan nama bordir. Anissa. Rani menjerit kecil. Itu baju dia. Dimas mundur satu langkah, wajahnya tegang. Lo nggak bilang ini berarti jasadnya ada di sini kan? Aku tak menjawab. Saat kami memandangi lubang air itu, tiba-tiba suara tangisan pelan terdengar di seluruh ruangan. Tangisan perempuan. Kenapa aku nggak dipercaya? Suara itu datang dari arah air, menggema seperti keluar dari dasar bendungan. Rani bergetar. Lo dengar itu? Aku mengangguk perlahan. Iya, dia di bawah. Dimas menggigil, tapi tetap menyalakan kameranya. Kita harus dokumentasiin ini. Dunia harus tahu kebenarannya. Namun begitu ia mulai merekam, air di lubang itu beriak pelan, dan sosok kabur muncul perlahan. Wajah pucat, mata hitam pekat, rambut panjang, menutupi sebagian wajah. Tapi kali ini dia tidak marah. Wajahnya terlihat tenang. Aku mendekat satu langkah. Anissa. Sosok itu menatap kami bertiga, lalu menunjuk ke map laporan yang masih dipegang Rani. Aku mengerti maksudnya. Kau mau kami bawa ini keluar ya? Biar orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sosok itu menunduk perlahan, seperti mengangguk. Lalu, tubuhnya perlahan memudar, bersatu kembali dengan air yang kini mulai tenang. Tangisannya hilang, berganti suara alam yang hening. Kami keluar dari bendungan dengan tubuh menggigil, tapi hati yang terasa lega. Kabut di kebun teh perlahan menipis, dan bau melati yang sempat menyengat kini berganti harum lembut seperti bunga baru mekar. Sesampai di rumah Pak Arif, kami menyerahkan map itu ke kepala desa. Semua data di dalamnya membuktikan bahwa Taufik memang bersalah, dan ia sudah lama kabur meninggalkan desa setelah kejadian itu. Kepala desa menatap kami lama. Kalian bukan cuma bantu dia, tapi juga bantu kami. Akhirnya, kebun itu bisa bersih dari kutukan. Malamnya, kami kembali ke tempat pertama kali mendengar tangisan itu, di antara barisan pohon teh yang dingin. Angin berhembus lembut, membawa aroma melati yang kini terasa damai. Rani berbisik, dengar, gak ada tangisan lagi. Aku tersenyum kecil. Dia udah tenang. Dimas menyalakan kameranya sekali lagi, hanya untuk mengambil satu shot terakhir. Lensa menangkap pemandangan kebun yang indah diterpa kabut senja. Tapi sebelum ia menutup kamera, di layar muncul siluet samar Anissa berdiri jauh di antara pohon teh, tersenyum lembut, lalu menghilang bersama kabut. Rani tertegun. Kau lihat itu? Aku menatap layar dengan dada berdebar, tapi kali ini bukan karena takut. Iya, jawabku pelan. Dia pamit. Dan sejak malam itu, kebun teh itu tak lagi menyimpan tangisan. Hanya aroma melati yang sesekali muncul setiap Jumat malam. Aroma lembut dari jiwa yang akhirnya tenang setelah kebenaran ditemukan. Dan akhirnya, setelah bertahun-tahun, tangisan itu berhenti. Bukan karena waktu yang menyembuhkan, tapi karena kebenaran akhirnya ditemukan. Tapi sampai hari ini, warga sekitar masih percaya. Setiap Jumat malam, aroma melati yang lembut sering muncul di antara barisan teh. Mereka bilang, itu tanda bahwa arwah Anissa lewat, memastikan kebun tempat dia bekerja kini sudah damai. Aku nggak tahu apakah kamu percaya atau tidak. Tapi kalau suatu hari kamu berkunjung ke kebun teh di pegunungan dan tiba-tiba mencium aroma melati di tengah kabut, jangan menoleh ke belakang. Mungkin dia sedang berdiri di sana, memperhatikanmu dengan senyum
yang belum sempat ia tunjukkan saat masih hidup. Kebenaran kadang disembunyikan oleh mereka yang takut kehilangan kekuasaan, tapi arwah tidak pernah lupa. Kalau kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini biar makin banyak orang tahu. Kadang, misteri nyata jauh lebih menyeramkan dari cerita fiksi.